kita hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pesona Inspira dan seluruh pendengar radio dimanapun berada. Kembali berjumpa dengan saya Eka dalam Bincang Pendidikan edisi hari ini, Jumat 6 Desember 2024. Dan selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan tema kita hari ini cukup unik, yaitu integrasi teks multimodal dan teknologi digital pada literasi di sekolah. Ini cukup menarik untuk temanya, dan kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona yang nanti akan menyampaikan informasinya kepada Anda. Dan akan saya sapa dulu, selamat siang untuk Ibu Siti Alifah SPD MMPD selaku Kepala SMP Negeri 3 Garong. Halo, selamat siang Ibu Siti Alifah, apa kabar Ibu? Selamat siang juga Bu Eka. Kabar baik Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Mbak Eka ya. Oke baik Bu, alhamdulillah tetap harus jaga kesehatan di tengah musim hujan ya Bu. Amin. Iya. Ini panggilannya Bu Siti atau Bu Alifah biar kita lebih gampang aja Bu. Saya biasa dipanggil Bu Alifah atau Bu Al. Bu Al gitu aja ya, lebih singkat ya Bu ya. Oke baik deh. Yang selanjutnya di sini ada juga dari guru SMP Negeri 3 Garung, ada Pak Rio Wijaya Hendra SSkom. Selamat siang juga Pak Rio, apa kabar? Selamat siang Mbak, alhamdulillah kabar baik hari ini dan tetap semangat. Tetap semangat. Oke, berarti kalau untuk di SMP ini kalau Jumat, Sabtu masih tetap sekolah ya Pak? Masih. Masih tetap sekolah. Berarti seharusnya sekarang tuh masih di jam-jam sekolah begitu ya? Kebetulan kalau hari Jumat kita hanya sampai jam 11. Oh begitu Pak. Oke. Berarti sudah selesai di jam 11 nih. Sudah. Oke, baik. Nah mungkin sebelum ke tema kita hari ini, integrasi teks multimodal dan teknologi digital pada literasi di sekolah, saya pengen berbincang dulu dengan kedua narasumber biar kita rasa lebih dekat ya Bu. Ibu Siti Alifah ini menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Garung. Sudah lamakah Bu untuk menjadi ibaratnya kalau di zaman sekarang tuh manggilnya capsek gitu Bu, ya lebih kerennya gitu. Enggak Bu? Ya, terima kasih. Saya di SMP Negeri 3 Garung menjadi kepala sekolah mulai bulan tahun 2023. Sehingga kalau sampai sekarang ya hampir 2 tahun, Hampir 2 tahun. 4 bulan. Oke. Nah ini mungkin sebelum menjadi kepala sekolah juga mungkin sudah melalang buana untuk menjadi seorang guru. Ini pasti sudah sangat luar biasa pengalamannya ya Bu ya. Jadi kalau untuk mengabdi menjadi seorang guru ini sudah berapa lama Bu? Kalau jadi guru itu saya mulai tahun 2023. Oke. Dulu juga di SMP Negeri 3 Garung 2003, kemudian 2007 ke SMP 2 Garung, 2016 pindah ke SMP Negeri 4 Kalikajar, 19 pindah ke SMP 3 Karteng, 2023 baru sampai ke SMP 3 Garung. Wah, kan pasti kalau guru tuh pasti udah sangat melalang buana gitu ya. Dan kemudian kalau untuk Pak Rio sendiri gimana? Mungkin pengalamannya sama dengan Bu Al atau mungkin punya pengalaman ataupun jenjang karir yang berbeda nih Pak? Mau silakan. Terima kasih Mbak. Saya mengawali kegiatan saya dulu di bidang desain grafis, di mana pengalaman itu yang membuat saya kemudian berpikir untuk mengembangkan diri terkait dengan apa yang saya pahami, saya miliki. Kemudian di 2009 saya masuk ke sekolah, waktu itu di jenjang SMK Mbak, mengajar di kejuruan multimedia waktu itu jurusannya. Kemudian di 2011 saya turun ke jenjang SMP di Wonosobo saja. Kemudian 2022 kemarin sampailah di SMP Negeri 3 Garung. Begitu Mbak. Ya, jeda 1 tahun ya Bu. Ya. Duluan saya tapi. Oke, jadi memang kalau untuk menjadi seorang guru itu sudah tidak diragukan lagi gitu ya Pak, karena memang 15 tahun Mbak. 15 tahun, dan bahkan kalau guru itu tidak pernah yang namanya bersedih. Artinya kalau saya melihat guru dari zaman saya SD sampai sekarang malah tuaan muridnya Pak. Tuaan muridnya jadi guru tuh nggak pernah ada tuannya gitu Bu kalau menurut saya. Alhamdulillah. Ya, Pindah jadi guru aja Mbak Ika. Gimana Bu? Pindah jadi guru, waduh. Oke, baik. Itulah Mbak. Jadi kita sering interaksi dengan anak-anak. Nah, itu yang membedakan antara guru dengan profesi yang lain. Iya. Jadi
di sekolah kita ketemu dengan anak-anak, kita bercanda bareng, Iya. kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Iya, bersama. betul. Nah itu yang membuat mungkin jadi lebih awet muda. Lebih awet muda gitu ya. Itu resepnya ya Pak ya. Oke, baiklah. Dan apa namanya Pak Rio dan Bu Al memang di SMP Negeri 3 Garung ini, kalau untuk di SMP Negeri 3 Garung sendiri itu untuk lokasinya ada di mana sih Bu Al? SMP Negeri 3 Garung kalau dari sini naik di sekitar 7 kilo. 7 kilo. Itu sampai Garung itu ada jalan. Sama juga dengan di sini. Heeh. Ini kalau sini kan jalan Sindoro ya. Iya. Jalan FM ini. Nah, kalau sana juga jalan Sama. Sindoro tapi dari Garung setelah puskesmas ke Oh. kanan naik sekitar 3 kilo. Pokoknya di sana asik deh. Asik gitu ya. Pemandangannya kalau hijau. Tembakau apa Bu? Hijau-hijau. Kalau tepatnya itu di Desa Kayu Giang. Kayu Giang. Desa Kayu Giang, kalau khususnya Dawan. Jadi Oke. di Jalan Banaran kilometer 3, Oke. tepat di lereng Sindoro. Wah, jadi view-nya sudah tidak diragukan lagi pasti ya Pak ya. Oh, ya. Makanya sekalian mengajar kita juga refreshing, Mbak. Healing tiap hari ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, kembali masuk ke tema kita. Nah, kali ini integrasi teks multimodal dan teknologi digital pada literasi di sekolah. Nah, kita tahu bahwa sekarang untuk di sekolah ini sudah menerapkan kurikulum yang namanya kurikulum merdeka, di mana mungkin banyak sekali kreativitas yang dilakukan oleh para guru, begitu juga dilakukan oleh para muridnya untuk belajar tuh tidak bukan sekedar yang membosankan, sekedar ujian dan lain sebagainya, tapi dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah integrasi teks multimodal. Nah, mungkin saya masih asing nih Bu, karena dulu di zaman saya belum ada gitu. Mungkin boleh dijelaskan Mario atau Bu Al, silakan. Ya, terima kasih. Integrasi teks multimodal, saya tentunya akan menyampaikan terlebih dahulu dengan teks multimodal. Apa itu Bu? Teks multimodal ini merupakan perpaduan teks tulis, di mana perpaduan ini antara gambar, kemudian teks tulis dengan lisan, gambar dengan teks lisan, ataupun teks tulis dengan lisan maupun gabungan dengan tiga-tiganya. Oke. Yaitu teks tulis, lisan, dan video. Oke. Itu teks multimodal sendiri. Mhm. Sedangkan untuk teknologi digital Bapak Mau silakan Pak. Terima kasih. Jadi kita mencoba menerapkan digitalisasi, Mbak Ika, di mana di saat ini sudah menjadi katakanlah Tuntutan teman kita, ya, betul, selain Pak. tuntutan teman kita dalam sehari-hari, di mana Betul. kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya Iya, digitalisasi. begitu juga di sekolah gitu ya Pak. Betul. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan teknologi digital dalam hal ini bentuknya kita menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tentunya. Oke. Di mana perangkat kerasnya bisa berupa ada HP, laptop, tablet dan sebagainya. Kemudian perangkat lunak bisa berupa aplikasi, platform media digital yang bisa kita manfaatkan di sekolah, baik untuk kegiatan pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain di sekolah. Dan tentunya harapannya dengan kita memanfaatkan digitalisasi ini, anak lebih terarah. Iya. Di mana sekarang kita tahu sendiri ya terkait dengan pemanfaatan gadget yang luar biasa. Udah pinter anaknya malah ya Pak ya. Betul. Kemudian ada kekhawatiran orang tua terkait betul. dengan pemanfaatan itu Iya. secara berlebihan. Karena di SMP 3 Garung ini mencoba masuk ke ruang situ, kita mencoba mengarahkan anak untuk memanfaatkan teknologi digital ini secara bijak. Kemudian kita juga mensosialisasikan pada orang tua, di mana ini loh ada aplikasi juga katakanlah yang bisa mengontrol pemanfaatan teknologi tersebut, gadget contohnya selain untuk pembelajaran, untuk kegiatan hiburan, tapi juga ada pembatasan waktu. Nah itu yang nanti kita kenalkan supaya anak tidak overtime atau melampaui batas dalam penggunaannya. Gitu, Iya, oke betul. Biasanya kalau anak-anak di usia SMP kan mereka lagi penasarannya gitu ya Pak, sama dunia digital, aplikasi, medsos dan lain sebagainya. Dan di sini juga sekolah ikut berperan untuk mengerem itu semua, begitu ya Pak ya. Oke baik. Nah jadi untuk teks multimodal dalam digitalisasi ini memang harus diterapkan di masing-masing sekolah atau terutama di jenjang SMP, atau mungkin ini sebuah ide dari SMP Negeri 3 Garung itu sendiri? Monggo. Untuk teks multimodal ini
Selain juga ini diterapkannya juga di semua jenjang, baik itu di SD, SMP maupun SMA. Nah, kebetulan kami bertugas di SMP sehingga kami menerapkan teks multimodal ini. Nah, ini kita gunakan dalam literasi, di mana literasi itu tentunya tidak hanya sekedar membaca begitu saja, namun literasi itu merupakan kemampuan di mana kita di dalam memahami, kemudian menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksikan berbagai teks itu tadi. Nah, teks yang kita gunakan itu adalah teks multimodal. Nah, itu jadi untuk ini juga merupakan program juga dari BPPMP juga. Sehingga selain kita juga mengikuti apa yang menjadi program beliau, tapi juga kita juga dalam menerapkan ini juga ada ide-ide yang lainnya di masing-masing sekolah gitu ya Bu ya. Nah kemudian kalau untuk di SMP Negeri 3 Gadung sendiri, Pak Rio, untuk Pak Rio sendiri ini ngajar apa nih Pak? Biasanya kalau SMP sudah tertuju pada mata pelajaran gitu ya Pak? Kebetulan saya ngajar mata pelajaran informatika Pak. Informatika, bersentuhan langsung nih informasi dan komunikasi. Nah, monggo untuk penerapannya untuk gimana sih Pak? Apakah menerapkan ada program-program tertentu atau mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi apa sih Pak yang digunakan untuk ya dengan teks multimodal tadi yang mungkin bisa menerjemahkan otak anak-anak yang mungkin hanya bayangannya, tulisan itu kan hanya bayangan ya Bu ya, tapi kalau udah ada videonya, sudah ada gambarnya, lisannya, mereka jadi lebih luas gitu. Nah, monggo untuk penerapannya sendiri bagaimana nih Pak Rio dalam pembelajaran di sana? Baik Pak, jadi kita integrasikan Pak tidak hanya di pembelajaran, namun di berbagai kegiatan, contohnya di kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu juga betul kita integrasikan juga di situ. Kita manfaatkan website ya, website di mana kontennya disajikan dalam berbagai moda moda yang bisa dipelajari oleh anak, baik itu teks, ada video, ada animasi dan lain sebagainya. Kemudian yang terbaru ini Mbak, yang kita memang awali di bulan Agustus untuk menguatkan literasi, di mana pemerintah juga ada program GLS namanya Mbak, Gerakan Literasi Sekolah. Nah ini kita kembangkan, kita inovasikan dengan pemanfaatan teknologi digital yang menuju ke kecakapan literasi digital. Jadi programnya kami beri nama Berliterasi dari Ujung Jari. Nah di mana kami membuat sebuah layanan berbentuk website juga menggunakan learning management system Mbak. Untuk kegiatan tersebut. Nah, di sini kami mencoba menggali suara dari siswa. Jadi anak-anak kami berikan kesempatan untuk menyampaikan idenya Mbak. Karena kami melihat ketika kita hanya searah dari guru ke siswa, dari sekolah ke siswa, di satu titik nanti akan menimbulkan kejenuhan. Oleh karena itu kami mencoba berdiskusi dengan siswa, baik di pembelajaran atau kami menentukan waktu khusus. Kita diskusi untuk menggali satu, minat siswa, yang kedua potensi apa sih yang dimiliki oleh siswa, apalagi terkait dengan pemanfaatan gadget ya. Nah, kita coba menggali ke arah situ, ternyata usulan dari anak itu luar biasa. Idenya gitu ya? Idenya luar biasa. Jadi akhirnya dari diskusi dengan siswa, dengan orang tua, dengan rekan guru, muncullah kegiatan literasi digital yang kami beri nama Berliterasi dari Ujung Jari. Jadi di sini anak-anak akan menentukan kegiatan literasinya sendiri. Jadi seperti yang disampaikan Bu Kepala tadi, literasi itu tidak hanya sekedar membaca, tapi ada aktivitas lain yang bisa kita lakukan sehingga makna dari setiap informasi yang kita peroleh itu bisa masuk ke anak. Sebagai contoh, anak yang suka desain, kita arahkan untuk membuat desain poster atau desain video, membuat video, kemudian ada lagi membuat tulisan, itu kami arahkan ke situ sehingga bernalar kritisnya muncul. Kemudian kami juga mengkontekstualisasikan tradisi dan budaya setempat, karena ada kekhawatiran juga di saat ini di mana anak-anak sekarang itu sudah mulai luntur terkait dengan pemahaman budaya setempat, yang padahal di situ
mengandung nilai-nilai luhur yang bisa kita kembangkan, kita pelajari dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya kami kepingin membuat atau membangun sebuah ekosistem digital yang positif yang melibatkan seluruh warga sekolah bahkan sampai ke masyarakat. Begitu, Mbak. Oke. Berarti Mbak silakan, Bu. Tadi kalau Pak Rio menyampaikan terkait dengan digitalnya, nah kalau saya di sini programnya untuk literasi itu kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Di mana Bapak Ibu guru itu menggunakan teks multimodal tadi di dalam proses pembelajarannya. Nah, proses pembelajaran ini itu tidak hanya di dalam kelas yang terintegrasi di dalam mata pelajaran, namun juga di luar kelas. Kalau di luar kelas itu kita literasinya misalnya ada di Jumat Literasi. Di Jumat Literasi ini anak-anak juga menggunakan teks multimodalnya. Selain itu juga di senja literasi, di mana senja literasi sore hari atau malam itu anak-anak kita tugas, cuman tugas tersebut terkait dengan materi yang tadi kalau yang di sekolah itu belum selesai, namun tidak membatasi secara ketat, jadi sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oke, baik. Nah, kemudian kalau untuk penerapan teknologi ataupun digitalisasinya sendiri, kalau untuk sekarang di jenjang SMP ini mereka untuk diperbolehkan membawa gadget atau tidak sih, Bu, sebenarnya? Kalau kami secara resmi itu anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa gadget. Hanya kalau pada jam-jam tertentu nanti masing-masing guru untuk memberikan tugas, kalau tugasnya itu harus menggunakan HP itu, nah itu diperkenankan. Sehingga nanti tanggung jawab itu pada masing-masing guru sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk literasi tadi, literasi yang Jumat literasi itu kadang juga kami juga menggunakan HP karena di sini kita juga bikin konten dan sebagainya gitu, Bu. Ya, selain membuat konten juga di sini anak-anak juga kita kan buku yang ada di perpustakaan kan juga terbatas. Sampai kita kerjasama juga dengan Arbusda dan BPPNB di mana dari Arbusda, dari BPPNB itu menyediakan buku-buku dalam bentuk digital. Begitu. Jadi bisa dibuka lewat aplikasi begitu ya. Baiklah. Jadi memang yang kita memang karena hidup di dunia digital gitu ya, Bu. Jadi memang tidak bisa meninggalkan gadget 100%. Terutama selain gadget mungkin yang dibawa anak-anak mungkin dari fasilitas dari teknologi dan informasi milik sekolah pasti juga mendukung program tersebut gitu ya, Pak ya. Zaman sekarang senang ya, Bu, ya anak-anak lihatnya sendiri kayak bisa kembali ke zaman SMP. Asli saya pengen aja, Bu. Kayak menyenangkan gitu ya. Kalau lagi berbincang-bincang, apalagi ada yang SD yang menarik banget, SMP yang punya kegiatan menarik, saya kembali aja deh kalau bisa gitu ya. Sebenarnya kalau dari multimodal sendiri dan penerapan di digital, ini apa sih, Bu, manfaat didapatkan atau Pak Rio monggo ataupun perubahan yang didapatkan setelah menerapkan kegiatan itu, program itu, apakah dampaknya akan langsung terlihat secara signifikan pada anak atau pada program sekolah atau bagaimana sih? Baik, jadi penggunaan teks multimodal di sini tentunya kan salah satu cara untuk menambah semangat atau motivasi siswa dalam belajar. Namun selain itu kami juga mengarahkan anak untuk cakap di bidang digital. Sesuai dengan 4 pilar literasi digital, ada 4. Yang pertama itu digital skill, di mana anak nanti akan mampu mencari informasi, kemudian memanfaatkan informasi, kemudian memproduksi informasi dalam bentuk konten digital, sampai pada menyebarluaskan atau memposting di media sosial atau menggunakan website yang memang anak-anak kebetulan di kelas 9 sudah sampai pada pembelajaran pembuatan web, Mbak. Jadi masing-masing anak ini sudah memiliki websitenya sendiri. Jadi nanti itu akan dipakai untuk menjadi media menyebarkan informasi sesuai pemahaman mereka. Kemudian yang tidak kalah penting, Mbak, di sini pilar yang kedua yaitu ada digital etik atau etika berdigital.
Ini merupakan hal yang utama ya, di mana kita sebagai manusia tentunya punya semacam norma dalam kehidupan sehari-hari yang itu juga berlaku di dunia digital, Mbak. Jadi anak-anak kami arahkan supaya bisa memiliki etika yang baik, terutama dalam bermedia sosial, kemudian paham apa yang namanya hak cipta, sehingga ketika membuat konten dan lain sebagainya jangan sampai hak cipta itu menjadi sandungan katakanlah. Mereka juga harus paham, kemudian menjadi seorang netizen juga netizen yang berkarakter. Artinya apa yang mereka sampaikan menggunakan ujung jari mereka itu sesuatu yang baik, santun, dan dapat dipertanggungjawab. Yang ketiga ada yang namanya digital culture, di mana kita tahu saat ini memang sudah digitalisasi itu tidak lepas dari kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan saat ini kebanyakan sudah menggunakan hal tersebut. Yang terakhir ada yang namanya digital safety, Mbak. Jadi keamanan digital. Di mana kita tahu lah banyak sekali kasus yang menimpa warga masyarakat terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Di mana banyak yang di tempat katakanlah di Wonosobo sendiri sudah banyak korbannya katakanlah, Mbak. Mulai dari rekening bank yang dibobol, kemudian penipuan dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang kita bangun supaya anak tidak hanya tahu HP itu apa, kemudian digunakan untuk hiburan, namun dengan pengembangan teks multimodal sebagai media untuk menyampaikan pemahaman kepada anak, kemudian anak juga terlibat aktif dalam membuat teks multimodal itu sendiri. Itu harapan kami akan memberikan manfaat yang luar biasa. Begitu, Mbak. Baik. Selain itu, Mbak, kita juga ada manfaatnya untuk mendukung lingkungan kaya teks. Lingkungan kaya teks itu kita terapkan ada di ruang perpustakaan, kemudian di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu berupa pojok baca, kemudian di dalam kelas itu berupa sudut baca. Nah, dari anak-anak yang menggunakan teks multimodal tadi, kemudian yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran, tentunya di sini akan mendapatkan hasil proyeknya berbagai bentuk. Contohnya seperti ada gambar, kemudian misalnya puisi, hasil dari Canva tadi berupa poster. Nah, dari semua mata pelajaran itu di sini Bapak Ibu hasil dari semua mata pelajaran, karena kan walaupun literasi, Mbak, sebelumnya itu kan ada pemahaman bahwa literasi itu hanya yang bertanggung jawab itu hanya guru mata pelajaran bahasa saja. Nah, namun tidak, sebenarnya literasi itu dilihat dari tadi bahwa literasi itu tidak hanya membaca saja, maka literasi itu merupakan tanggung jawab dari semua Bapak Ibu guru. Sehingga jangan Bapak Ibu guru semua yang menggunakan teks multimodal dan hasil yang saya sampaikan tadi itu bisa dipajang di kelas. Nah, dipajang di kelas sehingga kelas itu kaya akan teks. Di sini akan menumbuhkan kegembiraan anak juga, kebanggaan anak juga, motivasi anak untuk belajar kembali, untuk membuat hasil karya kembali. Karena nanti di dinding itu tadi begitu hasilnya ditempel, nah suatu saat kan penuh. Setelah penuh dengan mata pelajaran lain, nanti mata pelajaran lain mau menempel di mana ya? Gantian, dan begitu seperti itu bergantian. Nah, selain itu untuk di luar, di pojok kalau yang di dalam kelas kan sudut literasi ya, Mbak. Kalau yang di luar kelas itu namanya pojok literasi. Di sini anak-anak juga di tempat-tempat anak santai itu kami letakkan di situ untuk bahan bacaan serta didik. Selain itu juga kebetulan juga ini ada program dari Ibu Bupati terkait dengan pojok
kependudukan. Oke. Siaga kependudukan ini juga mendukung sekali, juga anak-anak juga pun menghasilkan karya yang mendukung siaga kependudukan. Itu juga kami letakkan di pojok kependudukan. Oke, jadi kalau di zaman dulu mungkin belum ada pojok-pojok, tapi hanya ada sekedar mading gitu aja ya Bu. Tapi sekarang sudah terletak di mana-mana dan kayaknya lebih menarik gitu. Saya bisa membayangkan bagaimana suasana anak-anak bersemangat untuk membuat itu, apalagi kalau sudah diawali dengan gurunya yang kreatif-kreatif, anak-anaknya pasti juga akan tergugah, ikut termotivasi tadi seperti yang Bu Al bilang gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau saya lihat ini bisa juga menjadi PR baru juga untuk para ibu bapak guru juga ya, untuk bagaimana mereka berlomba-lomba memberikan pembelajaran yang terbaik begitu ya. Tapi nanti seperti apa tantangannya untuk para guru nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan break jeda iklan terlebih dahulu. Bagi pesona Inspira ataupun pendengar radio dimanapun berada yang akan bertanya ataupun berbincang-bincang bersama kita, boleh ditunggu di WhatsApp-nya di 0823 2383 9996. Dan tetap di Bincang Pendidikan akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. FM Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu masih ketemani di Bincang Pendidikan di siang hari ini, meskipun siang tapi suasananya udah kayak sore hari karena hari-hari mendung, jadi berasa sore terus gitu ya. Oke, masih bersama Bu Al dan juga Pak Rio dari SMA Negeri 3 Garong. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai apa itu teks multimodal, mungkin bagi pesona Inspira yang sebagai seorang guru juga merasakan hal yang sama, bagaimana memaparkan ataupun memberikan materi kepada siswa tidak hanya sekedar tulisan tapi juga multi seperti itu nih Pak, mulai dari lisan, video dan lain sebagainya. Berarti bisa dalam bentuk video atau mungkin platform seperti Canva dan lain sebagainya, atau mungkin anak-anak ini mereka bahkan dituntut untuk bisa melakukan suatu hal ataupun membuat suatu apa di aplikasi gitu nggak sih Pak, untuk atau mungkin hanya sekedar gurunya saja yang memberikan materinya kepada siswa yang mungkin sangat beraneka ragam. Dan saya tadi juga mau bertanya bagaimana sebenarnya yang dirasakan oleh para guru dalam membuat materi. Pasti mereka juga harus belajar dulu sebelumnya dan belajarnya harus juga multi seperti itu. Mungkin monggo bisa dijawab dulu Bu Al atau Pak Rio. Terima kasih Mbak. Dalam pengimplementasian program ini itu pasti ada tantangannya. Iya, tantangan yang pertama jelas akses terhadap teknologi itu sendiri. Terkait kalau kita mau memanfaatkan internet juga berarti harus ada aksesnya. Nah itu dia, berarti harus free wifi sekolahnya ya Pak ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kesenjangan kecakapan digital itu juga ada, baik di tingkat guru maupun di tingkat siswa. Kemudian perangkat yang dipakai, meskipun anak sudah 90% itu difasilitasi oleh orang tua menggunakan gadget, namun kan katakanlah spesifikasinya itu kan berbeda. Jadi kita juga melihat itu Mbak, jadi supaya nanti diimplementasi tidak terkendala. Terkait dengan akses internet, sekolah juga sudah memfasilitasi, meskipun kita tahu kalau dengan bandwidth yang seadanya itu kadang tidak bisa mengakomodir 370-an siswa. Karena itu memang harus ada solusi tersendiri. Nah di situ kami juga bekerja sama dengan Telkom tahun lalu ya Bu. Karena di sekolah kami tahun lalu belum masuk Pak, jaringan Telkom itu belum masuk. Alhamdulillah disambut baik oleh Telkom, kemudian sudah terrealisasi dan sudah kita manfaatkan hampir 2 tahun gitu. Hampir 2 tahun kita manfaatkan, alhamdulillah bisa mengakomodir dari siswa. Kemudian terkait dengan kesenjangan tadi, kita juga sudah melaksanakan pelatihan untuk guru, untuk siswa. Nah, di siswa di sini kalau dikatakan target sebenarnya tidak Mbak, karena ini muncul sebagai pilihan siswa. Jadi guru, kalau sebagai guru memang ada tuntutan untuk menyajikan katakan materi yang menarik, interaktif, jadi anak tidak cepat bosan, menggugah semangat juga. Dari sisi siswa kami berikan pilihan, jadi di mata pelajaran ada bapak ibu guru yang memang menugaskan anak nanti produknya katakanlah kita melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, setiap anak melaksanakan kegiatan proyek tentunya akan ada yang namanya dokumentasi Pak. Baik itu berupa foto maupun video
yang nantinya akan menjadi laporan, atau nanti anak juga bisa menyajikan hasil karyanya, hasil proyeknya, pembelajarannya menggunakan presentasi. Jadi menggunakan slide, aplikasinya bisa pakai Canva atau PowerPoint. Itu nanti anak sajikan secara interaktif dan dipresentasikan di depan kelas. Atau menggunakan video. Nanti dari hasil video ini juga akan disajikan di depan kelas atau diunggah pada media sosial anak-anak. Jadi seperti itu, Mbak. Artinya kami mencoba mengarahkan ke situ supaya nanti kegiatan ini menjadi betul-betul positif dan bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalisir penggunaan gadget yang tidak bermanfaat. Jadi lebih dimanfaatkan untuk membuat tugas materi seperti itu. Monggo Bu Al menambahkan. Ya, selain itu tadi disampaikan juga untuk kompetensi dari Bapak Ibu tentunya berbeda. Nah, ini tentunya kami juga mengadakan diklat. Pelatihan begitu Bu. Ya, untuk Bapak Ibu guru semuanya terkait dengan teknologi modal, kemudian terkait dengan juga dengan digital, teknologi digital. Nah, karena dari masing-masing Bapak Ibu guru tersebut juga kompetensinya berbeda ya Bu ya, apalagi yang sudah lanjut usia begitu ya, mereka tidak boleh gaptek, harus ikut teknologi ya Bu ya. Diperlukan kerjasama. Itu dia. Apa Bapak Ibu guru kita saling melengkapi. Nah, selain itu untuk teks multimodal tadi di sini kita akan menggunakan buku di perpustakaan, di mana yang di sini kelemahannya kan teksnya buku teks yang bermutu, buku bacaan bermutu. Buku bacaan bermutu ini merupakan buku di mana dikatakan bermutu itu jika buku itu bisa memfasilitasi peserta didik. Memfasilitasi dalam hal ini adalah memfasilitasi anak-anak bisa senang untuk membacanya. Kemudian sesuai dengan materi yang mereka inginkan, sehingga menumbuhkan anak untuk suka membaca, menumbuhkan kreativitas sehingga meningkatkan prestasi mereka. Nah, sehingga dengan kurangnya buku tersebut tadi saya sampaikan adanya books atau buku digital itu akhirnya juga ada tantangannya di internet tadi. Nah, untuk sementara dalam jangka waktu yang sekarang ini, dalam jangka waktu dekat, maka kita ubah. Jadi tidak semuanya peserta didik untuk mengeluarkan atau membawa HP karena ya terbatasnya internet, sehingga dibuat kelompok persiswanya untuk membacanya. Mungkin satu kelompok itu kadang 4 anak sampai 5 anak, salah satu itu yang membuka HP, karena juga ini kalau internetnya itu tidak kuat, ya sudah semuanya gagal. Untuk itu kita ambil satu anak, kemudian yang nanti yang bisa berhasil untuk membuka Xbook ini membacakan, yang lainnya mendengarkan, kemudian meringkas, menulis, membuat sinopsis, dan akhirnya mengungkapkan kembali, menceritakan kembali. Ini menarik juga, anak-anak juga suka, karena mereka ketika menceritakan kembali itu juga dengan bahasa mereka gitu ya Bu ya? Dengan bahasa mereka, selain itu juga dengan konten. Gitu. Itu yang menjadi mereka suka. Dan kalau bisa saya tangkap di sini kontennya bukan hanya sekedar konten berupa PPT tekstual saja, tapi mungkin anak-anak lebih bervariasi di zaman sekarang gitu ya Bu ya. Dan itu kerennya itu anak-anak SMP loh, yang dimana mungkin jenjang itu masih peralihan dari SD, dari anak-anak ke remaja, dan itu mungkin menjadi suatu hal yang luar biasa juga untuk perkembangan anak begitu ya Bu ya. Luar biasa. Jadi memang di mana tadi Pak Ariel bilang tantangan untuk menyajikan pembelajaran itu juga tadi terdapat beberapa solusi-solusi gitu ya. Salah satunya tadi ketersediaan wifi-nya kayaknya harus punya Starlink sendiri Pak. Sepertinya datangkan dari Diskominfo. Baiklah, boleh saja Bu, nanti kita perbincangkan di luar ini ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya kalau mungkin kalau dibilang anak-anak dengan sosial media, digitalisasi, pasti mereka senang gitu. Nah, kalau untuk di SMA Negeri 3 Garung sendiri,
Ini bagaimana sih Pak respon anak-anak untuk menyambut kurikulum Merdeka dengan banyaknya kegiatan P5 dan lain sebagainya. Ada juga pendidikan tadi materi multimodal di dalam digitalisasi internet dan lain sebagainya. Ini sebenarnya respon mereka bagaimana? Apakah mungkin Garung yang mungkin di sana SDN-nya sudah tidak begitu rendah, sudah maju lah ya. Ini bagaimana respon mereka, kemudian respon orang tua mereka untuk mendukung kegiatan belajar mengajarnya itu bagaimana? Ya, tepat sekali Pak. Jadi di dalam pengembangan program sekolah ada yang namanya pengelolaan program yang berbasis pendekatan menggunakan aset. Jadi PKBA katakanlah pengembangan komunitas berbasis aset. Artinya kita sebelum melakukan sesuatu sudah memantau dulu, katakanlah mengobservasi terkait dengan kondisi masyarakat, terkait dengan karakteristiknya, kemudian latar belakangnya. Ini yang kemudian kami gali dan muncullah program sekolah. Jadi melihat respon yang selama ini kami amati, tentunya sebagian besar yang sudah memahami akan menyambut dengan positif. Menyambut dengan positif, anak-anak juga antusias karena yang tadi saya sampaikan Mbak. Jadi anak-anak itu sudah banyak yang aktivitas kesehariannya sudah menggunakan gadget. Jadi untuk melakukan program ini dari sisi anak sendiri tidak ada masalah. Paling permasalahan teknis tadi yang kita bahas. Kemudian dari sisi orang tua, nah justru di orang tua Mbak. Jadi ketika kita mau menerapkan digitalisasi, ada kekhawatiran tadi Mbak. Jadi wah ini sedikit-sedikit pakai HP dan lain sebagainya. Tapi justru dengan komunikasi yang efektif, kita sosialisasikan kepada orang tua bahwa ini sebetulnya salah satu program untuk pemanfaatan gadget supaya lebih terarah. Tidak mengarah ke penyalahgunaan anak-anak. Kemudian nanti ke depan kami juga akan menyampaikan bahwa penggunaan gadget itu juga bisa dibatasi oleh orang tua. Jadi seperti yang sudah saya praktekkan sendiri ke anak. Jadi dalam satu hari itu saya set pakai menggunakan aplikasi Google Family Link. Kayak semacam kontrol orang tua gitu kan? Betul. Jadi di Google itu sudah disediakan. Jadi anak saya batasi maksimal misalkan 2 jam atau 3 jam sehari dalam penggunaan HP. Yang kedua, sebetulnya di program senja literasi ya Bu. Jadi kami memang melibatkan orang tua, selain sebagai pendamping juga sebagai narasumber. Dari sini akan menimbulkan kedekatan lah katakan yang kita bangun, kedekatan antara orang tua dan anak. Kemudian mereka membuat kesepakatan di mana di waktu tertentu yang mereka sepakati akan belajar bersama pasti. Tidak hanya siswanya di sini, jadi orang tua ketika diposisikan sebagai narasumber mencari katakanlah orang tua bercerita tentang sejarah desanya atau bercerita tentang suatu tradisi, bagi orang tua yang memahami akan bercerita. Namun ketika orang tua sendiri belum paham, otomatis orang tua ini akan mencari sumber informasi. Kemudian nanti akan digali bersama anak. Dan di situ ada waktu belajar, katakanlah sebagai waktu belajar kepada siswanya dengan kesepakatan bersama orang tua. Dan di situ juga orang tua akan lebih bisa memantau pemanfaatan gadgetnya, katakanlah seperti itu. Baik. Nah ini programnya sudah berjalan berapa lama nih Pak atau Bu Al untuk program senja literasi ini? Nih kalau menurut saya ini program yang sangat bagus karena mungkin untuk di senja itu kan memang waktunya waktu keluarga, bisa dibilang senja keluarga gitu ya. Mungkin kalau ada berikan tugas, apalagi kalau tugasnya menarik, harus cari narasumber orang tua, sejarah desa itu kan bagi kita menarik, kayak jadi kita kepo gitu. Dan itu mengalihkan anak untuk yang harus scroll TikTok, scroll Instagram, Facebook, FF dan lain sebagainya, mereka jadi beralih ke hal yang positif. Nah ini sudah berjalan berapa lama dan bagaimana penerapannya sampai sekarang? Baik. Jadi dulu kan ada program Senja Keluarga Mbak, yang di launching pemerintah. Betul. Yang saya amati akhir-akhir ini memang itu sudah tidak menggema lagi. Justru itu yang kami ambil kesempatan kita menghidupkan lagi program Senja Keluarga, namun dikemas dengan
nama Senja Literasi. Iya, betul. Nah, jadi kalau ini memang baru kami lakukan, yaitu jadi perencanaan perencanaan di bulan Agustus dan kita mulai laksanakan di bulan November kemarin. Jadi memang kita untuk ini program yang berbasis masyarakat itu memang baru kami awali di bulan November kemarin. Begitu. Oke, jadi mungkin saya terbayang asik banget ya dengar cerita dari orang tua sejarah desa dan lain sebagainya, ataupun apa yang mungkin kalau dikumpulkan menjadi satu ini akan berbeda-beda informasi gitu ya Pak ya. Jadi memang seperti tahun kemarin Mbak, sebenarnya kita sudah terjun mengkontekstualisasikan nilai-nilai budaya melalui kegiatan D5, di mana anak kami posisikan sebagai, dulu temanya adalah aku penjaga tradisi Mbak. Jadi di situ anak-anak terjun langsung untuk memperagakan sebuah tradisi yang ada di desanya. Dengan anak-anak kami terjunkan ke masyarakat, melakukan wawancara, kemudian menggali, menjelajahi, mengeksplorasi kebudayaan yang ada di daerah setempat. Kemudian kami fasilitasi untuk mensimulasikan. Nah, waktu itu yang diangkat adalah tradisi merti desa. Nah, sekarang kita kembangkan lagi bahwa harus memahami tidak hanya menjadi pelaku tradisi, tapi paham akan nilai-nilainya untuk kehidupan sehari-hari. Tentunya setiap tradisi kan punya nilai luhur yang bisa kita implementasikan untuk kehidupan sehari-hari anak. Nah, di sini peran anak tidak hanya menggali informasi kemudian dipakai untuk sendiri. Harapannya nanti dengan anak cakap digital itu bisa menyajikan konten-konten yang edukatif terkait dengan potensi-potensi yang ada di desanya. Begitu. Nah ini jadi dunia pendidikan ini ternyata sangat luas ya Bu ya. Ternyata juga sampai melibatkan tradisi, apalagi untuk di wilayah Kayu Giang sendiri itu kan sebuah desa yang penuh dengan tradisi. Selain adat budaya, selain kalau hasil pertanian di sana lebih ke apa Pak? Sayur Mbak. Sayur gitu ya, sayur mayur. Jadi memang desa Kayu Giang ini terkenal menjadi salah satu desa yang cukup banyak tradisi juga. Jadi memang harus dilestarikan desa Lombok ini lewat SMP Negeri 3 Garut. Wah, luar biasa. Nah, kalau ke depan nih Pak, dengan adanya program multi model tadi, integrasi multimodal dalam teknologi digital. Sebenarnya kalau untuk ke depan ada program apa lagi Pak selain program Senja Literasi atau Bu Al mungkin yang mungkin sudah dibilang berjalan ya Bu ya, dan pasti akan kalau semakin bertambah berjalan pasti akan semakin sukses, terutama mendukung Senja Keluarga tadi. Kalau ke depan kira-kira ada incaran program apa lagi nih Bu, atau mungkin akan ada cita-cita apa untuk membentuk sekolah yang mungkin menjadi bertambah luar biasa seperti itu? Ya, terima kasih. Untuk kedepannya yang jelas karena ini semua program ini adalah merupakan sebagian program hari juga, maka yang paling pokok itu adalah kekontinuan dari program ini, kemudian peningkatannya. Nah, peningkatannya nanti kita kerjasama dengan masyarakat itu lebih ditingkatkan kembali sehingga masyarakat luas itu lebih tahu bagaimana toh SMP Negeri 3 Garut. Nah, selain itu dengan konten-konten, dengan IG, kemudian nanti di website, nah kita masukkan ke situ. Nah, program-program kita masukkan di literasi digitalnya tentu saja yang sudah bisa diekspos keluar sehingga para orang tua dan masyarakat luas bisa mengetahui program sekolah dan meningkatkan program sekolah, sehingga dari masyarakat itu juga ketika mengetahui programnya, harapan kami juga nanti dari masyarakat pun juga ada ide untuk sekolah supaya program itu bisa ditingkatkan program kami tadi. Oke, baik. Jadi memang karena untuk sekolah dunia pendidikan yang sangat luas ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pihak sekitar ya Bu ya. Terutama yang menjadi kunci adalah guru, kemudian bagaimana siswanya menjalankan tugas-tugasnya, kemudian dukungan dari orang tua, pemerintah, sampai warga desa ini juga akan mendukung sebuah kesuksesan program dari sekolah gitu ya Pak ya. Oke, kalau menurut Pak Ria ataupun Bu Al sendiri sejauh ini bagaimana sih Pak dukungan dari pemerintah sendiri ataupun masyarakat sendiri dalam kesuksesan program yang ada di sekolah Bapak Ibu? Silakan. Baik Mbak, jadi kita memang
berusaha untuk mendekat ke masyarakat. Iya. Jadi supaya bagaimana masyarakat itu juga punya rasa untuk memiliki SMP Negeri 3 Garung yang berada di wilayah desanya, sehingga setiap apapun yang kita cetuskan, bahkan kalau bisa masyarakat pun ikut andil untuk menyampaikan apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat sebetulnya yang bisa difasilitasi melalui sekolah. Ya, untuk kegiatan ini kebetulan kami kemarin sudah mencoba melakukan pendekatan dengan tokoh pemuda di sana, Pak. Jadi ada katakanlah organisasi pemuda di setiap dusun kan ada. Kita sampaikan bahwa kita akan mengembangkan sebuah program untuk menguatkan literasi digital yang fokus utamanya pada siswa kami yang merupakan bagian dari masyarakat juga. Nah, kami sampaikan, kami diskusi, kemudian alhamdulillah mendapatkan sambutan yang baik dari para pemuda yang kebetulan waktu itu kita ketemu langsung dengan ketua pemudanya, dan mereka pun menyampaikan banyak sekali ide yang kemungkinan nanti ke depan bisa menjadi fokus pengembangan kegiatan lagi. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, namun kita akan bekerja sama dengan pemuda untuk mengembangkan sebuah program yang tentunya akan bermanfaat dan berdampak bagi siswa dan masyarakat. Wah, luar biasa. Ini memang betul-betul memanfaatkan masyarakat yang ada di sekitar untuk ikut terlibat memajukan pendidikan gitu ya, Pak ya. Nah kalau mau silakan Bang. Ya, selain itu dukungan dari dinas pendidikan. Terutama dinas pendidikan Wonosobo. Terbukti ini dukungannya. Saya bisa sampai di sini. Baik. Kami itu juga dukungan dari dinas pendidikan. Kemudian seperti Agusda, kemudian dinas KB, BPPMP dari Jawa Tengah, itu juga memberikan dukungan kepada kami. Dari sana kami juga bisa melakukan pelatihan, juga BPDP. Nah, itu dukungan untuk kami. Kalau kami ada kesulitan, kami sampaikan dari dinas-dinas tersebut, memberikan solusi gitu ya Bu ya, memberikan support. Baik. Nah kalau untuk di SMP Negeri 3 Garung sendiri kan negeri ya Pak ya, berarti menerapkan zonasi gitu ya. Ini kalau untuk di sana itu meliputi wilayah mana aja yang masuk zonasi Pak? Ya, jadi desa di sekitar SMP 3 Garung itu ada desa Geblengan, Lengkong, kemudian Sundansari, dan desa Kaibian sendiri itu yang masuk ke zonasi. Karena perhitungan zonasi kan 6 km dari lingkungan sekolah. Meskipun begitu, jarak antara SMP sebetulnya tidak begitu jauh. Makanya kemarin untuk terkait dengan BPDB tentunya prioritas adalah warga yang berada di tempat desa itu. Desa itu. Dan kalau untuk di Garung sendiri untuk aksesnya gimana nih Pak, untuk akses jalan menuju rumah siswanya? Apakah yang paling jauh mana nih Pak? Berarti Lengkong ya? Paling jauh Lengkong, Banaran, itu yang paling jauh. Jadi memang di tempat kami belum ada fasilitas transportasi. Pak. Jadi kebanyakan siswa ya orang tua masih antar jemput gitu. Atau yang tidak begitu jauh jalan kaki. Betul. Olahraga. Baik begitu ya. Mungkin terakhir sebagai statement closing apa sih yang ingin disampaikan mungkin dari Pak Rio terlebih dahulu untuk seluruh pendengar radio, mungkin Bapak sebagai guru yang mungkin sudah berapa tahun tadi Pak? 15 tahun yang sudah cukup lama begitu ya mengabdi dan mungkin akan terus mengabdi begitu ya Pak ya. Apa sih harapannya untuk dunia pendidikan terutama untuk di Wonosobo, di Jawa Tengah yang memang mungkin sekarang punya pemimpin presiden dan wakil presiden baru, ini sebenarnya ada harapan apa untuk dunia pendidikan? Ya, tentunya saya berharap pendidikan di Wonosobo ini kan semakin maju, terutama dalam hal karakter anak, di mana memang tantangan saat ini begitu luar biasa. Tentunya kami juga mengambil peran di digitalisasi ini dalam rangka kita bisa katakanlah memberikan batasan terhadap perilaku anak yang mulai mengarah yang tidak baik, kemudian terkait dengan isu-isu yang saat ini terjadi, ya, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada siswa
sehingga tidak menjadi korban dari kemajuan teknologi itu sendiri. Oke. Namun pada intinya secanggih apapun teknologi, sebagus apapun teknologi itu mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, tentunya perkembangan akan selalu diikuti dampak negatif. Maka pandai-pandailah kita bisa memanfaatkan secara bijak teknologi. Ketika memang kita butuhkan, kita pakai. Namun ketika tidak, tentunya masih ada hal lain yang lebih bermanfaat untuk kita lakukan. Jadi harus ada, katakanlah sinkron dan seimbang antara pemanfaatan dan hal lain yang bisa kita kembangkan. Jadi tidak sepenuhnya, katakanlah guru itu tidak bisa digantikan dengan Google ya Bu. Iya, betul. Karena Google tidak bisa mengajarkan karakter, katakanlah yang bisa tidak hanya diajarkan tapi harus dipantau, diamati dan dikembangkan. Mungkin begitu Mbak. Oke, baik. Wah, ini dari pakar IT-nya langsung ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah saya punya ya Bu ya. Juga karunilah Pak Yu. Oke. Ini masih jadi sing bau reksone digitalisasi gitu ya Bu. Kemudian kalau dari Ibu sendiri terkait materi kita sebagai teks multimodal, ini kan perlu berbagai tantangan yang harus dihadapi. Mungkin tidak hanya di SMP Negeri 3 Garut, tapi untuk di seluruh sekolah juga menerapkan hal yang sama. Nah, ini bagaimana harapannya untuk para guru terus bisa berkreasi, terus bisa bersemangat untuk memajukan dunia pendidikan? Silakan Ibu. Iya, terima kasih. Kalau saya berharap kepada semua pendidik itu baik itu pendidik di sekolah maupun di rumah maupun di luar. Nah, mari kita bersama-sama untuk tidak ragu-ragu lagi bereksperimen dengan berbagai bentuk tes multimodal tadi. Nah, dengan cara ini akan meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian memperkaya proses belajar peserta didik, serta mempersiapkan peserta didik. Mempersiapkan peserta didik ini dalam hal menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tentunya tantangan dari peserta didik itu sangat kompleks sekali. Nah, untuk itu mari kepada semuanya saja kita bersama-sama bekerja sama untuk menjadi agen perubahan dalam bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Bisa dibilang sebagai agen of change begitu ya Bu ya, terutama di dunia pendidikan. Baik, terima kasih Bu Al dan juga Pak Rio atas informasinya. Semoga nanti buat teman-teman yang merasa pengen belajar bersama SMP Negeri 3 Garut, saya pengen belajar nih Bu tentang tadi ada senjata literasi dan lain sebagainya, boleh bisa berkunjung saja ya Bu ya. Boleh, siap sekali. Dan tentunya mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Siaran ini bisa didengarkan kembali di YouTube-nya Radio Pesona FM Wonosobo. Dan juga saya Eka bersama kedua narasumber harus pamit undur diri. Selamat mengajar Bapak Ibu untuk menjadi agen perubahan juga untuk menciptakan generasi emas di tahun 2045 untuk anak-anak didiknya sekarang begitu ya. Semakin sukses dan semakin awet muda tentunya. Saya Eka dan kedua narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.